Langkung pipayun mangga urang sasarengan bersihkeun niat tur ngaluruskeun hate kalawan muji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos mapadinan ka urang sadayana dina wengi ieu nyaeta kana mangrupi-rupi nikmat anu diantarana nikmat sehat wal afiat, nikmat dipasihan nikmat panjang umur, nikmat bernapas, nikmat sadayana nikmat, dipasihan nikmat cepil sinareng pendengaranna, dipasihan nikmat mulut dengan ucapannya, dipasihan nikmat hidung dengan napasnya. Itulah adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Dalam ibadah juga, ketika kita beribadah, ketika kita melakukan sholat atau zikir atau ibadah-ibadah yang lain, itu kita harus ingat dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu amaliyah batin kita ketika kita beramaliyah agar kita menjadikan khusyuk kepada Allah ketika kita beribadah. Yaitu salah satunya zikri minatillahi taala, mengingat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita ingat kita diberikan nikmat oleh Allah, itu bisa menjadikan semangat buat kita, semangat untuk beribadah. Coba rasakannya ketika kita malas nih, kita mikir, wah kita ini dikasih nikmat napas, dikasih nikmat bisa berjalan, dikasih nikmat sehat walafiat. Ngapain atuh kita sudah diberikan nikmat oleh Allah tapi kita nggak mau beribadah? Nah, di situ jadi ada giroh, semangat untuk bersemangat. Jadi ulah mopokeun nikmat ya Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang teragung dan terbesar yaitu kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman. Nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu nikmat yang paling agung. Kita diberikan kepercayaan, kita diberikan keyakinan, yaitu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu benar-benar nikmat. Kita diberikan nikmat iman. Jadi ketika kita ingin mempelajari keimanan kita agar lebih dalam dan dalam, kita pelajari ilmu tauhid agar kita semakin sudah kita yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, lebih yakin, hakul yakin, sampai hakul yakin. Jangan cuma yakin doang, hakul yakin. Dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah kita diberikan nikmat terbesar, yaitu nikmat Islam. Kita dilahirkan dari ibu kita dalam keadaan agama Islam. Alhamdulillah. Coba kalau orang dilahirkan di Israel, lah orang jadi Yahudi, mual percaya, mual nyaho ayana Allah. Nah, ini alhamdulillah orang kudu disyukuri. Kita mendapatkan nikmat Islam. Kita pelajari Islam itu yaitu syariatnya kita menjalankan ibadah johir. Kita pelajari ilmu fikih, agar dalam, agar kita bisa dalam beribadah itu praktekannya itu kita bisa sesuai dengan ilmu fikih. Lalu nikmat yang terbesar yang satunya lagi yaitu nikmat ihsan. Nah, nikmat ihsan ini sering kita lupakan. Nikmat ihsan, jangankan kita model ustadz-ustadz aja sering-sering melupakan nikmat ihsan. Nah, ketika kita ilmu fikih kita bisa nih, udah mempelajari, udah tamat. Kita sholat, kita tahu gerakan-gerakannya, kita tahu bacaan-bacaannya. Lalu ditambah dengan mempelajari nikmat iman, kita diberikan keyakinan bahwa
Allah adalah Tuhan kita, tapi kita tidak mempunyai nikmat ihsan. Nikmat ihsan itu rasa untuk agar kita khusyuk beribadah pada Allah. Kalau kita percaya sama Allah, kita tahu gerakan-gerakan ibadah, tapi kita tidak merasakan nikmatnya, merasakan Allah di dalam hati kita, kayak seperti kita bangke aja. Ya orang-orang ini juga bisa, orang-orang Zionis kafir juga bisa sholat, gerakan-gerakan, bacaan-bacaan, tapi yang susah itu nikmat ihsan, itu harus dipelajarinya itu dengan ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf juga bukan hanya teori, prakteknya itu ilmu thariqah. Ilmu tasawuf itu harus berthariqah. Sebab kalau hanya teori, cuman tahu ilmu harus begini, tapi prakteknya nol besar, nggak tahu. Jadi harus masuk ke thariqah. Jadi thariqah itu metode jalan. Nah, ke situ. Alhamdulillah dengan qudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini di Masjid Al-Amir dengan dalam rangka yaitu rutinan taklim mingguan. Alhamdulillah saya kebagian malam kelima, setahun 3 kali. Tapi emang mendingan 3 kali daripada yang noron-noron mah. Pan orang mutolaahna capek. Alhamdulillah. Sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita yaitu Habibana wa Nabiyana wa Rasulul Karim, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mutabaah, yang anut kepadanya, yang melaksanakan segala sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun, mangga enak satajan urang kawitan sebelum kita mulai pada bab pasal yang ke-7 nih, langsung ngacelok weh. Kita mengkaji kitab Sirrul Asrar. Sirrul Asrar itu rahasia di dalam rahasia. Pengarangnya itu yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Alhamdulillah urang sadayana di wengi ieu tiasa mengikuti taklim ngaji lan bahasa Arabna mah thalabul ilmi. Anu ngaranna thalabul ilmi, yang namanya kita mencari ilmu itu diwajibkan kepada semua muslim dan muslimat. Dan padilah-padilahnya itu luar biasa. Walaupun ketika kita mati, ketika kita mengikuti taklim thalabul ilmu, itu nanti di dalam kubur itu kita akan mendapatkan bimbingan juga daripada malaikat ketika kita sering taklim gitu. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata fi talabil ilmi ba'asallahu fi qabrihi malakaini yu'allimanihi ilmal ma'rifat wa qama min qabrihi aliman wa arifan. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi man sopo uang mata barang siapa mata yang meninggal itu si jalma fi thalabul ilmi dalam keadaan mencari ilmu. Jadi orang yang mati dalam keadaan mencari ilmu, ba'asallahu fi qabrihi malakaini, maka di dalam kuburnya itu Allah Subhanahu wa taala akan mengutus 2 malaikat. Untuk apa itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ini? 2 malaikat itu yu'allimanihi ilmal ma'rifat. Nah, jadi malaikat itu akan
mendidiknya dengan ilmu ma'rifat sampai hari kiamat. Ketika orang yang tolabul ilmi, matinya aja luar biasa. Di dunia kita dapat bimbingan dari guru-guru, matinya juga dapat bimbingan juga dari malaikat. Ini kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini di kitab Sirrul Asrar ini, pengarangnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa qama min qabrihi ilman aliman wa arifan. Nah, dan dia akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya di yaumil kiamah. Maksudnya di yaumil kiamah dia akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam keadaan orang yang alim dan arif. Itu keutamaan orang yang thalabul ilmi. Walaupun kita bodoh, walaupun kita nggak bisa baca Al-Quran, walaupun kita nggak bisa baca kitab, walaupun kita nggak paham ilmu-ilmu yang lainnya, yang penting kita mau sholat, mau thalabul ilmi, yang wajib-wajib. Itu nanti ketika kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, kita itu akan menjadi seorang yang alim dan arif walaupun kita bodoh. Ini kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi maksud malakaini di sini itu bukan malaikat seperti yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang seperti malaikat-malaikat yang lain gitu. Malakaini di sini itu dalam kitab Sirrul Asrar dijelaskan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu diutusnya dua ruhaniyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ruhaniyah waliullah, yaitu guru kita. Nah, nanti dalam kubur itu Allah Subhanahu wa taala mengirim untuk mendidik kita, yaitu ruhaniyahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik kita. Ada dua, dan satu lagi yaitu waliullah, guru kita. Yang dimaksud di guru kita di sini itu bukan guru biasa, tapi guru mursyid. Guru mursyid, bukan misalnya guru kita ngaji biasa seperti kita di sini nih. Kita mau boro-boro model ustaz yang mikirin dalam kubur aja, kita mah masih ribet, apalagi ngurusin orang lain. Tapi ini mah waliullah. Tuh di sini wali rahimahullahu ta'ala, jadi walinya Allah. Jadi dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah guru mursyid. Nah, jadi kalau guru mursyid mah itu bisa membimbing di dunia, di akhirat. Makanya kita diwajibkan diwajibkan untuk mencari guru mursyid. Kan thalabul ilmi walau bitin. Nah, itu bukan hadis Kanjeng Nabi. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Nah, itu maksud ke negeri Cina itu walaupun susah, walaupun jauh, itu harus dicari guru. Nah, ya, yang dimaksud guru itu di situ guru mursyid. Walaupun susah juga, guru mursyid harus dicari. Yaitu guru yang bisa membimbing rohani kita. Itu wajib. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kan fal wajibu alal abdi tolabul hayatil qalbil ukhroniyah min ahli talqin fi dunya qabla fautil waqti. Nah, jadi kata Tuan Syekh, diwajibkan bagi orang yang diwajibkan oleh diwajibkan kepada seorang hamba, yaitu tolabul hayatil qalbi, mencari untuk menghidupkan kolbu, ukhroniyah yaitu tentang keakhiratan, min ahli talqin, dari ahli talqin. Nah, siapa yang bisa nalkin? Bukan guru-guru biasa atau bukan kiai-kiai biasa yang bisa nalkin. Yang bisa nalkin itu yaitu mursyid, guru mursyid. Fid dunia, di dalam dunia, qoblal fautil waqti, sebelum kita meninggal. Sebelum kita meninggal itu harus ditalkin dulu. Kebanyakan kita mah
Udah meninggal baru ditalkin. Mana bisa dengar orang udah meninggal ditalkin? Iya. Ketika kita ditalkin waktu kita sakaratul maut. Boro-boro kita mendengar bisa mengikuti talkin sakaratul maut la ilaha illallah. Wong kita ketika sakaratul maut rasanya sakitnya itu luar biasa. Jadi semasa kita hidup sebelum kita mati itu harus ditalkin. Lakinu mautakum. Talkinlah olehmu pada orang yang mati. Jadi ada 3 penjelasan di situ. Ditalkin, misalnya yang dikubur, ditalkin, terus yang sebelum yang sakaratul maut atau yang mau mati. Berarti kita sekarang kan masih hidup, kan mau apa? Mau mati, itu harus ditalkin. Hadirin rahimakumullah. Nah, eta jadi luar biasana orang anu tolabul ilmi. Nah, jadi orang bisa jadi sebaliknya. Walaupun dia itu orang alim, rajin sholat, rajin naon, bisa jadi ketika dia mati, dia itu menjadi orang yang jahil dan muflis, orang yang bodoh dan bangkrut. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, kam min rajuli mata jahilan wa qoma yaumal qiyamah aliman wa arifan wa kam min rajuli mata aliman wa qoma yaumal qiyamah jahilan wa muflisan. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak orang yang meninggal, banyak orang yang mati dalam keadaan bodoh. Mana Pak tadi? Banyak orang yang mati dalam keadaan bodoh atau jahil. Dan bangun dari kuburnya itu akan menjadi seorang alim dan arif. Sebaliknya, betapa banyak orang yang mati yaitu dalam keadaan alim waktu dia masih hidup ke dalam alim, tetapi pada hari kiamat jahilun wa muflisan, ketika dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah yaitu dalam keadaan bodoh dan muflis. Jadi enggak menjamin orang itu rajin sholat, rajin zikir, rajin ibadah segala teknik ibadah, segala ibadah amaliyah, tapi itu tidak menjamin untuk kita bisa memasukkan orang itu ke surga. Nah, itu bisa aja ketika dia mati itu menjadi orang yang bangkrut, orang yang bodoh. Kenapa? Karena waktu di dunia itu dia itu ketika ibadah itu cuman camplang gitu ibadahnya. Jadi cuman johirna doang. Cuman kelihatan sama orang awam aja itu orang alim. Nah, itu ketika kita ada aja yang gitu. Hadirin rahimakumullah, mari kita membahas tentang zikir, yaitu dalam kitab Sirrul Asrar karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu pasal ke-7. Faqala musannif rahimahullahu taala, qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu fi kitabihi Sirrul Asrar. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad hadallahu dzakirina biqaulihi ta'ala wazkuruhu kama hadakum ila maratibi dzikrukum. Wa qala an-nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa ma qalahun nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Falikulli maqami martabatan khassah ima jahriyatun aw khafiyan. Fal awalu hadakum ila dzikri lisan
summa ila dzikrin nafsi, summa ila dzikril qalbi, summa ila dzikri ruh, summa ila dzikri siri, summa ila dzikril khofi, summa ila dzikril akhfal khofi. Nah, jadi di dalam kitab Sirrul Asrar ini kita akan menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan atau martabat zikir. Nah, dijelaskan di sini di dalam kitab Sirrul Asrar, tingkatan zikir itu ada 7. Ala zikir lisan, summa ila zikrin nafsi, terus zikir qalbi, summa ila zikri ruh, zikir ruh, terus zikir siri, terus zikir khofi, terus zikir ahfal khofi. Ada 7. Faqad hadallahu dzakiri biqaulihi ta'ala. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kabar gembira yaitu kepada orang-orang yang suka berzikir. Nah, kalau orang resep karena zikir, di dia ya orang perdalam zikirna. Jadi zikir teh lain tibang zikir lisan doang. Sebelum nama orang tibang nyawa teh tibang zikir teh zikir lisan ge doang ya. Tapi zikir teh loba ayat 7 ya dina kitab Sirrul Asrar mah. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, wazkuruhu kama hadakum, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk kepadamu. Ya, nanti zikir surah zikir ayat zikir ini ternyata paling banyak dalam Al-Qur'an. Allah memerintahkan kepada kita, kepada umat, kepada hamba, yaitu untuk berzikir kepada Allah. Di dalam Quran itu ada sebanyak 267 ayat. Panglobana daripada ayat salat, zakat, haji, tah panglobana teh perintah zikir. Maka diwajibkan, wajib henteu eta mah dikudukeun. Panglobana. Jadi maksud ayat di luhur tadi wazkuru kama hadakum itu yaitu Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk memberi petunjuk pada martabat zikir atau tingkatan-tingkatan zikir. Jadi palikul 5 maqami martabatan khosoh, setiap makom zikir itu nyata memiliki masing-masing martabat, baik yang jahar ataupun khofi, imma jahriyatan atau khofian, atau yang khofi itu samar. Kalau jahar itu seperti disuarakan lah, jahar itu ada suara gitu. Kalau khofi itu dalam hati yang ngomong cuman kita doang yang dengar juga enggak, dirasakan doang, itu khofi. Nah, tingkatan zikir ini ada 7. Yang pertama yaitu zikir lisan. Nah, zikir lisan. Zikir lisan ini tuh gampang. Kalau zikir lisan, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu udah zikir lisan. Tapi tidak sampai situ zikir lisan. Menurut ulama tasawuf lah, ulama-ulama yang lain, zikir lisan itu tidak cukup kita mengucapkan lafaz-lafaz Allah atau asma-asma Allah. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah. Enggak cukup sampai situ zikir lisan itu. Kalau menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang sebut zikir lisan itu mulut kita, lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat Allah atau la ilaha illallah atau subhanallah. Hati kita itu harus ingat kepada sifat-sifat Allah, yang wujud kita mau itu apa namanya? Sifat-sifat Allah. Jadi wujud ya, ketika la ilaha illallah atau subhanallah itu kita harus ingat sifat-sifat Allah. Wujud, Allah itu wujud, Allah itu qidam, Allah itu baqa, mukhalaqatul lil hawadisi qiyam bi nafsihi. Nah, itu harus ingat ke situ. Itu belum sampai hobi, baru lisan nih, baru lisan.
Jadi kata menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika kita zikir lisan, hati itu harus ingat ke situ, sifat-sifat Allah. Beda lagi dengan menurut Syekh siapa tuh yang dalam kitab Hikam. Nah itu jadi beda lagi. Jadi ketika kita zikir lisan itu nggak apa-apa, zikir aja terus, walaupun hati kita nggak ingat apa-apa. Ketika kita zikir, misalnya mulut kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hati kita kemana aja? Ada yang ke pasar, ada yang ke sawah, ada yang ke pabrik. Nah, menurut saya Ibnu atau Ilah, nggak apa-apa, teruskan zikir mah. La tutriki dzikra li adama li hudurika ma Allah fi. Teruskan zikirmu walaupun hatimu belum bisa bersama Allah. Teruskan. Nah, itu menurut siapa? Nah, Syekh Athaillah Askandari dalam kitab Hikam. Beda lagi Syekh Sihabuddin di dalam kitab Bidayatus Salikin. Orang yang zikir lisan, mulutnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau yang lain, hatinya ingat entah kemana, ke sawah, kemana aja lah, ke dunia, itu akan disiksa. Dosa. Ganjarannya itu akan mendapatkan siksa dari Allah. Menurut Syekh Sihabuddin dalam kitab Bidayatus Salikin. Sebab apa? Kalau kata dia, itu zikir orang munafik. Mulut mengatakan la ilaha illallah, hati beda. Itu orang udah munafik. Lain di mulut, lain di hati. Nah, itu menurut beliau. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata, tapi hati kita ingat ke dunia, bukan ingat ke Allah, itu akan disiksa. Itu zikirnya orang munafik. Nah, kita mah jangan ikut ke situ lah. Kita mah orang awam. Kita mah hayo terus, zikir mah terus. Nah, zikir lisan ieu nyata naon ari zikir lisan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, fa amma dzikri lisan fa ka'annahu bidzalika yudkarihul qalba. Fa amma dzikri lisan, sesungguhnya adapun zikir lisan itu yaitu berfungsi untuk mengingatkan hati. Nah, ketika zikir lisan itu kita itu hati itu pasti nih mah. Kita pasti ada ingatnya ke Allah kan? Walaupun kita tidak mengucapkan zikir hobi, tapi kita pasti ada ingat. Itu untuk mengingatkan hati kita ketika kita zikir lisan. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, manasya min zikrillahi ta'ala, terhadap zikir anu dipohokeun. Nah, zikir anu dipohokeun teh ieu zikir ieu tah. Nah, zikir ieu anu dipohokeun teh. Jujur hati. Nah, zikir eta. Ketika orang ngalobakeun zikir jahar, kadang-kadang langsung ingat. Anu kadua, nah eta nyata zikir lisan. Naon anu kadua nyata zikir ketika kita udah melakukan zikir lisan akan membuahkan yaitu dari luar akan masuk ke dalam, yaitu zikir nafsi. Nah, zikir nafsi ini ada sebagian ulama yang mengatakan zikir nafas yang keluar masuk. Misalnya contoh Rahmanur Rahman. Nu keluar, Rahman masuk. Nah, tapi tetap digerenteskeun nama ku hate. Digerenteskeun nama. Zikir hopi-hopi kene. Nah, zikir nafsi itu zikir anu samar. Jadi cuman
Nah, naon ari zikir nafsi teh nyata wa amma dzikrin nafsi bahwa dzikri ghairi masmu'in bil hurufin was sautin. Tah eta zikir nafsi, yang disebut zikir nafsi. Zikir nafsi nyaeta zikir anu yang tidak bisa didengar hurufnya dan suaranya. Jadi nu bisa ngadenge mah hate orang-orang doang. Ketika misalnya Allah, 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 hate, nah itu zikir nafsi. Nah itu jadi teu eueuh suara, eueuh rupa. Jadi ketika kita ibadah, ketika kita zikir, kita harus dibarengan hate. Kudu ingat ka Allah, itu zikir nafsi. Zikir awak orang, kita zikir nafsi. Nah, itu teh apa? Sabab kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Di dalam hadis qudsi itu badan kita, misalnya baitu fi jawfi ibni Adam. Aku jadikan di dalam diri anak Adam yaitu suatu istana. Wafil qasri sodron. Ya, dijadikan sebuah istana, yaitu di dalam istana itu ada sodor. Kita ini bentuk itu istana di sini nih. Di dalam istana itu diciptakan sodor, yaitu sodor itu dada kita di dada. Wa fi sodri kolban. Di dalam dada itu ada kolban, hati. Wa fi kolban puad. Di dalam hati itu ada hati lagi yang disebut hati nurani. Karena kadang-kadang ada orang menyebut di dalam hati nurani, berarti hatinya itu ada di luar, nurani itu di dalam. Hati nurani itu puadan. Wa fi puadan sagopan. Di dalam puad juga masih ada, yaitu yang disebut puadan. Nanti kita di sini ada nih. Kan di sini apa, ada siri, ada nafsi, itu kolbi. Nah, nanti ini penjelasan Syekh Abdul Qadir Jani, yaitu hadis qudsi ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Sirrul Asrar. Wa fi sagofan, di dalam sagop itu masih ada, di dalam sagop itu yaitu luban. Tadi mau kolban, ini luban. Di dalam luban, wa fi lubin syirun. Di dalam lub ada syir. Nah, wa fi syir ana. Di dalam syir itu ada aku, kata Allah. Jadi kita untuk usul kepada Allah itu bertingkat, susah. Hese. Bener, urang geus karak ibadah, karak geus zikir, salat, geus asa nepi ka Allahnya. Asa geus nepi, padahal mah jauh kene. Kena zikir, tingkat orang zikir ge asa teh geus nepi ka Allah, tapi bener-bener jero. Kita ada kudu bisa meniti tangga. Kalau orang ini maka handap kajero kolbu. Orang kudu bisa neleuman hate. Hate diteleuman deui nyaeta kana puad. Tina puad aya deui nyaeta sagop. Sagop. Tina sagop aya deui diteleuman deui ku urang nyaeta luban. Dina luban karak aya sir. Di sir eta nyata aya Allah. Karak bisa nepi. Nah eta mah urang belajarna ulah tibang ka guru-guru biasa. Jadi eta mah anu bisa nepikeun ka urang nyaeta Syekh Mursid, guru mursid. Jadi urang dibimbing ku mursid teh. Setiap zikir kayak ditalkin 7 latifah supaya orang bisa
zikir dina qalbi, ditalkin deui supaya urang bisa zikir dina ruh. Eta teh aya tingkatan-tingkatanna. Lamun ngandeukeun pribadi sorangan mah urang zikir napi nyaho teu nyaho. Orang kalau berdosa, makanya ketika orang zikir kudu nama orang teh kudu tawasul heula minimal ka Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi supaya aya nu menyampaikan ketika orang sholat gitu. Kudu nama sancan orang wiridan teh misal astagfirullahaladzim teh tawasul heula ka ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti orang teh naik tangga kah? Kayak kan kumaneh ku Kanjeng Nabi disampaikan ke Allah. Kudu nama kitu lamun ngandelkeun amaliah orang sorangan dah aing bisa moal bisa ka Allah. Kudu nama. Tapi lamun urang tambahan gitu kadang suka aneh panan geus biasa gitu. Makanya ketika salat Jumat kan ila hadrati heula karak zikir. Tah eta bener mah. Kenapa kita salat ila hadrati heula karak astagfirullah. Jadi pengampunan orang teh minta hampura teh melalui Kanjeng Nabi heula disampaikan ke Allah. Ya Allah, si fulan minta hampura. Kan berenang Allah ge kasarna mah ningali saha ye anu minta hampura ye. Kanjeng Nabi dihampura. Amun urang mah ieu saha yang minta hampura si anu. Wah, loba kana dosa. Gitu. Kudu nama minimal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratil Mustafa Muhammad astagfirullah ya itu orang dalam. Nah waktu geus penting yangkeun lah orang melanjutkeun deui ieu lamun tepi ka siri sampai sapenting moal geus ieu ya rada hese yang ngajelaskeun model zikir lisan mah gampang, model zikir nafs, zikir qalbi, zikir ruh, zikir siri. Nah, kayak orang jelaskan hiji. Makanya karak zikir lisan unggul, zikir lisan ge can kabeh. Ka urang sakitu mudah-mudahan aya manfaatna pikeun urang sadayana, urang belajar. Saya ge belajar keneh. Lamun teu belajar moal bisa-bisa. Enamun urang cicing wae mah timbang nyaho teori ge doang. Tapi orang tembung belajar mual bisa-bisa. Jadi orang belajar saeutik saeutik. Orang belajar mah dina salahna ge dihampura. Batur islana nanti belajar naik mobil bacaan belajar. Nabrak. Dihampura moal digemugan ieu. Ya orang belajar. Tapi lamun geus wah geus bisa. Ya kieu belajar gemugan nabrak batur. Gitu. Jadi sakitu kirang langkungna ulah kirang siapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa ni'ama wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syaqaratil maut wa lana najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.